Shalom anak-anak ibu semuanya, kita bertemu kembali pada bab 5 ya, yaitu materi tentang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ayat firman Tuhannya tertulis dalam Efesus 6 ayat 18 serta Roma 12 ayatnya yang ke-12. Ini materi kelas 7. Nah, berikut tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ketika anak-anak ibu melakukan observasi, kamu mengerti mengenai kesetiaan berdoa, membaca Alkitab, beribadah. Kemudian dengan menuliskan doa permohonan, hidupmu bisa dibimbing oleh Tuhan untuk hidup baik dan benar, mampu melaksanakan tugas dan kewajibanmu di rumah, bahkan di sekolah. Yang ketiga, menjabarkan hal-hal penting yang mencakup dalam doa Bapa kami. Yang keempat, menjelaskan pentingnya setiap berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah sebagai wujud memelihara iman. Yang kelima, menunjukkan sikap sebagai remaja yang menjadikan Alkitab sebagai pedoman hidup. Nah, ini dia mulai dari diri. Nah, anak-anak ibu punya waktu yang banyak, yaitu bisa update status, balas komentar, bahkan bermain game online. Dan itu bisa berlangsung berjam-jam loh. Sedangkan waktu untuk beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab hampir tidak menjadi prioritas buat kita semua, apalagi di zaman sekarang ini. Nah, bagaimana memelihara hubungan dengan Allah? Anak-anak ibu, Nabi Amos berkata dalam Amos 5 ayat 21 sampai 24. Amos menulis bahwa Tuhan menolak ibadah orang Israel jika mereka taat beribadah namun tingkah laku mereka amat buruk. Nah, kalau kita juga mau melihara hubungan dengan Allah, maka perhatikan juga sikap-sikap kita, tingkah laku kita sehari-hari ya. Apa makna beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab? Yang pertama, ibadah adalah kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan, bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan, dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Sedangkan berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah yang diimani. Yang ketiga, membaca Alkitab adalah mempelajari Alkitab, karena Alkitab itu kata-kata Allah sendiri yang ditunjukkan kepada kita. Nah, apa sih pentingnya beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab bagi remaja SMP? Nah, ada beberapa alasan mengapa orang Kristen setia beribadah kepada Allah, setia berdoa, dan membaca Alkitab. Yang pertama, dalam ibadah atau berdoa, membaca Alkitab, orang beriman mewujudkan iman dan percayanya kepada Allah. Yang kedua, kesetiaan berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah menghasilkan pencerahan hidup. Ibadah membawa makna perubahan dalam diri orang percaya. Sedangkan yang ketiga, melalui ibadah, orang beriman mengekspresikan wujud syukurnya kepada Allah yang diimani. Yang keempat, kesetiaan beribadah membuat sikap sosial kamu semakin bertumbuh. Dalam ibadah, kamu bertemu dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang. Semua melebur dalam doa, pujian, dan persembahan. Yang kelima, memupuk persekutuan sebagai sesama saudara seiman. Nah, sikap yang baik dan benar dalam beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab seperti apa sih? Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu perhatikan? Nah, dengan gambar yang satunya lagi. Nanti kita akan bahas pada esok hari ya, saat kita sudah bertemu. Baik. Selanjutnya, dalam Injil Lukas 5 ayat 6-8 di sana dikatakan bahwa setelah membaca bagian ini, sebaiknya kalian mengoreksi sikap dalam beribadah
beribadah dan berdoa. Apakah kalian telah menunjukkan sikap sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas? Anak-anak ibu, nanti ini ditulis isinya. Injil Lukas 5 ayat 6 sampai 8. Mohon kamu tulis isinya sehingga besok hari kita sudah sama-sama membahas apakah kita sudah menunjukkan sikap sebagaimana tertulis dalam Injil tersebut. Oke, besok jangan sampai tidak tahu ya nak. Selanjutnya, apakah semua doa dijawab sesuai dengan permintaan? Nah, dalam Injil Matius 6 ayat 8, maknanya yang dalam bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita perlukan. Yang kedua, Injil Matius 21 ayat 22, maknanya doa kamu akan dijawab. Doa kita itu akan dijawab. Nah, kita akan menerima jawaban atas doa-doa kita itu. Namun, jawaban itu diberikan berdasarkan pertimbangan Allah sendiri. Apakah kamu dapat tahun uji? Apakah kita sebagai orang percaya kita dapat tahun uji, terkhusus anak-anak remaja? Perhatikan, manusia mengalami masalah, kesusahan, dan melalui berbagai peristiwa kehidupan. Orang percaya mengalami ujian iman, yaitu apakah mereka akan tetap setia mengikuti Tuhan Allah, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab, ataukah berhenti melakukannya karena kecewa. Nah, beberapa bentuk ujian iman bagi anak remaja seperti kamu saat ini antara lain godaan untuk menyontek, bolos, terpikat pada obat terlarang, merokok, gambar porno di internet, dan media sosial lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan ibu tadi, apakah kita, khususnya kamu ya, apakah kamu dapat tahan uji dari ujian yang terjadi saat ini? Ya, sekarang orang tidak lagi cari rokok, tapi nih pornografi ya. Besok akan kita bahas apa sih dampak buruknya orang yang kecanduan dalam pornografi. Di akhir pembelajaran ibu berikan kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab merupakan nafas hidup orang beriman. Sebagai nafas hidup, 3 hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Namun, dari dalam diri sendiri haruslah lahir kesadaran untuk menjadikan ibadah, doa, dan membaca Alkitab sebagai nafas hidup. Dengan demikian iman kita, iman kamu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi selalu Ibu Nur sampaikan itu B3, beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Ini sangat penting sebagai orang Kristen. Nah, anak-anak Ibu, sampai besok ya dalam pembelajaran kita. Terima kasih sudah mendengarkan pembelajaran hari ini melalui video. Kita akan bahas besok ya nak, dalam pertemuan tatap muka. Jangan lupa ini harus dicatat sebab besok ibu akan cek semua catatan kamu. Oke, sekian pembelajarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.